Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ketemu lagi dengan saya Suyitno Irmim. Video kali ini saya mengambil topik teknik sukses memotivasi bawahan. Nah, materi ini sangat cocok untuk para pemimpin, para manajer, para supervisor yang ingin anak buahnya memiliki motivasi yang tinggi. Sahabatku, motivasi atau semangat ini di dunia kerja sangat-sangat menentukan atau faktor yang sangat penting karena ternyata kinerja kita ini sangat tergantung dari motivasi. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama adalah potensi, yang kedua adalah motivasi. Tetapi potensi itu relatif mudah dikelola. Yang sulit itu adalah bagaimana mengelola motivasi, terutama bagaimana kita sebagai atasan memotivasi bawahan supaya kinerjanya itu bisa maksimal. Baik, sahabatku, saya untuk pertama mau menyampaikan atau mau memberikan satu gambaran fenomena negatif di tempat kerja. Ya. Yang pertama, kita lihat gambar di sini, ya, seorang karyawan kerja ya dengan santai. Ini ada beberapa sebab sebetulnya, tetapi nanti kita lihat bahwa semuanya itu ternyata karena motivasi. Kemudian yang kedua ini, kita lihat gambarnya adalah etos kerja yang rendah, banyak karyawan, pegawai yang kerjanya asal-asalan. Ini kita lihat di gambar. Kemudian berikutnya adalah kita lihat bahwa di satu ruangan kerja ternyata banyak ya karyawan itu yang hanya main HP. Ya, ini tentu sangat merugikan ya, perusahaan gitu ya. Kemudian berikutnya terjadi konflik intern ya, dalam satu tim atau di bagian ya, atau di perusahaan itu seringkali terjadi konflik intern ya, anggota organisasi. Kemudian juga ini kita lihat ada konflik atasan dan bawahan. Ini luar biasa. Kalau atasan sama bawahan terjadi konflik maka pekerjaan itu banyak tidak akan jalan ya karena ada hambatan di dalam berkomunikasi antara atasan dan bawahan. Kemudian kita lihat ini dua karyawan yang santai saja ini kerjanya karena apa? Karena ternyata bosnya ini pergi. Jadi kalau bos pergi, nah dia santai aja. Kemudian nah ini lihat ada karyawan yang rupanya ya stres juga mungkin ini ya karena menyesal telah melakukan kesalahan ini sangat juga mempengaruhi secara psikologis sehingga dia juga bisa mengalami stres yang juga akan mengganggu motivasinya. Nah, ini juga stres terlalu banyak tugas. Jadi tugas-tugas yang terlalu banyak kemudian tidak bisa mengalokasikan waktu dengan baik, maka orang bisa stres. Nah, kalau orang stres tentu kinerjanya tidak bagus. Nah, ini kita lihat di gambar ini marah karena kerja nggak pernah ada benarnya. Ini bisa jadi ya seorang pegawai yang selalu saja disalahkan oleh atasannya. Jadi stres juga. Nah, ini juga gitu, bos ini emosi karena target tidak tercapai. Nah, kondisi-kondisi seperti ini tentu akan mempengaruhi ya kenyamanan di dalam bekerja atau produktivitas dari pegawai atau mungkin juga atasan ini. Kemudian ini kelihatan orang stres karena gajinya tidak cukup. Ya, ini juga akan mempengaruhi motivasi ya. Kemudian ini stres ya tahu temannya naik pangkat. Jadi, di tempat kerja ini mungkin ini biasa terjadi seperti ini, temannya naik pangkat tapi temannya itu bisa kita bisa stres gara-gara teman kita ini naik pangkat gitu. Kemudian stres ketahuan berbuat curang ya. Ini juga menyebabkan stres, kemudian stres sudah 10 tahun tidak naik pangkat, nah ini stres juga yang akhirnya juga akan menurunkan semangat atau motivasi kerja. Ya. Ini kerja isinya cuma menggerutu dan mengeluh, jadi mengeluh, menggerutu ya, itu juga menyebabkan rasa kecewa, juga lama-lama juga bisa stres, yang akhirnya juga akan menurunkan motivasi kerja. Nah, ini juga di tempat kerja ada saja orang yang hobinya itu ngatok. Nah,
Hal seperti ini juga akan membuat suasana kerja tidak kondusif ya. Jadi orang lain satu orang dianak emaskan, tetapi orang lain tidak, maka akan terjadi apa? Semacam ketidakkondusifan di dalam suasana kerja itu. Ya, kemudian ada juga karyawan yang cari muka, ya, naik pangkat dia berbaik-baik hati ya kepada bosnya. Nah, ini orang seperti ini kan seringkali juga membahayakan di tempat kerja. Kemudian ini gambar seorang atasan yang memarahi bawahan ya di depan orang banyak. Ini kontraproduktif ya kalau kita lihat di gambar ini ya. Atasannya marah sama bawahan tetapi di muka teman-temannya tentu ini sangat tidak produktif gitu. Kemudian karyawan protes sama pimpinannya. Bisa saja ini terjadi dan di dunia kerja, apalagi di zaman reformasi ini banyak juga karyawan-karyawan yang protes ya karena beberapa hal, bisa jadi karena memang kena pengaruh reformasi, tetapi ada juga yang memang dari manajemen itu tidak terbuka dan kemudian tidak transparan di dalam mengelola perusahaan. Nah, ini akan menyebabkan hal-hal yang tidak kondusif ya, dan ini merupakan sesuatu yang harus dihindari. Nah, fenomena di atas itu menggambarkan etos kerja yang rendah, ya. Kemudian budaya kerja yang tidak baik, ya, motivasi kerja ya yang rendah tentu, kemudian mengedepankan ego masing-masing, kurang adanya kerjasama tadi, kemudian orang mudah stres, ya, pemimpin yang kurang bijak juga, komunikasi kurang lancar, ya spiritualitasnya juga rendah. Jadi banyak hal yang menjadi penyebab kenapa ada fenomena negatif seperti saya gambarkan di atas. Nah, sekarang kita coba selain tadi fenomena, saya juga ingin menyampaikan ada ungkapan-ungkapan yang menyesatkan. Jadi di dunia kerja ini ada sesuatu ya yang sering muncul di permukaan atau ungkapan-ungkapan yang menyesatkan, yang membuat kita ini jadi tidak semangat di dalam bekerja. Yang pertama ini ada ungkapan ya cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Nah, ini menyebabkan orang itu banyak menyimpang atau menabrak norma-norma aturan yang ada di perusahaan. Gitu. Kemudian yang penting itu gajian. Urusan kerja itu nomor 7. Ya, begitu tak iya katanya. Ya, jadi di gambar ini kelihatan yang penting bayaran, gawean nomor itu katanya begitu ya. Sering ada ungkapan model seperti itu. Jadi orang tuh mementingkan gajian saja, tapi urusan kerja tidak dipikirkan gitu. Kemudian ada juga ungkapan yang malas dan yang rajin itu gajinya sama saja. Untuk apa kerja rajin? Ya sambil ketawa ini. Nah, tentu ini ungkapan yang sering muncul di tempat kerja bahwa orang malas dan orang rajin itu gajinya sama saja. Sehingga untuk apa kerja rajin-rajin? Toh yang malas juga digaji sama. Nah, ini menyebabkan juga terjadinya demotivasi juga gitu. Kemudian kalau bisa kerja ringan bayaran gede ya itu baru sesuai dengan prinsip ekonomi. Nah, ini juga sering juga muncul ya pemikiran-pemikiran seperti ini. Jadi kerja sekecil-kecilnya, gaji sebesar-besarnya seperti prinsip ekonomi. Tentu prinsip ekonomi yang ini tidak bisa diterapkan di dalam kita melaksanakan kegiatan kerja gitu ya. Jadi nggak bisa kita pengorbanan sekecil-kecilnya kemudian pendapatan sebesar-besarnya ya nggak bisa gitu. Itu sebetulnya prinsip ekonomi untuk kita mengelola satu perusahaan ya. Berikutnya percuma kerja baik kalau ternyata yang naik pangkat orang yang dekat dengan bosnya. Situasi seperti ini juga sering gitu terjadi sehingga ini bisa menurunkan semangat kerja atau motivasi kerja. Ini berikutnya percuma kerja semangat. Nanti yang dapat nama juga bos bodoh amat. Nah, orang sudah apatis seperti ini. Jadi paling-paling nanti yang dapat nama juga bos kalau kita kerja dengan semangat yang tinggi. Nah, ini akan memberikan dampak terhadap turunnya semangat juga gitu. Kemudian ini, kalau semangat karyawan tinggi nanti yang untung juga perusahaan. Nah, cara berpikir yang seperti ini yang sebetulnya juga harus dihindari. Jadi
Ini kan pemikirannya bahwa kalau karyawan semangat gitu, yang untung perusahaan. Tidak, harusnya ya karyawan pun juga akan, merasakan gitu ya, merasakan keuntungan besar atau kesejahteraan yang meningkat tentunya ya. Kemudian ini, nggak usah macem-macem ya, pokok gaji naik, motivasi pasti akan naik. Gitu aja kok repot. Apakah betul? Nah, ini banyak orang berprinsip seperti ini. Jadi kalau nanti gaji naik itu mesti semangatnya naik. Tidak seperti itu gitu. Ya ternyata dari pengalaman yang saya amati, ya saya teliti itu tidak seperti itu. Jadi tidak korelasinya rendah gitu ya. Artinya hubungannya tidak linier betul kalau gaji naik kemudian semangat juga naik, tidak, karena semangat itu ya kalau kaitannya dengan gaji dan itu mungkin hanya sebentar saja 2-3 hari, habis itu ya kembali lagi karena motivasi itu banyak ya kaitannya, nanti ya kita jelaskan nanti gitu. Kemudian untuk apa training? Itu cuma ngabisin dana dan waktu aja, nggak ngaruh. Nah, ini pemahaman yang juga tidak pas. Karena bagaimanapun juga yang namanya pelatihan, kenapa kok kita ini sekolah? Sekolah itu kan sama dengan pelatihan sebetulnya. Orang jadi pinter, makanya yang diambil orang S1, S2, itu kan berarti dari pelatihan. Nah, kita juga begitu. Ya, kalau kita ini sudah kerja, apakah tidak perlu? Ya tetap perlu itu untuk meningkatkan, termasuk hal-hal yang terkait dengan non teknis itu justru yang penting gitu. Ya, kalau teknis mungkin bisa dari sekolah dulu kemudian ditambah dengan training-training teknis, tetapi yang bersifat non teknis ini yang kelihatannya tidak terlalu banyak perhatian ke sana sehingga karyawan itu perilakunya itu tidak tidak kita harapkan atau negatif itu gara-gara tidak mendapatkan porsi training tentang non teknis yang memadai. Ya, ungkapan-ungkapan tersebut seringkali muncul yang akhirnya menurunkan semangat untuk kita bisa lebih maju. Fenomena tadi dan ungkapan negatif tersebut tidak boleh dibiarkan karena akan mengganggu motivasi kerja secara keseluruhan. Ya, gitu. Ini ada pertanyaan dari Pak Harto ini kepada Pak SBY. Terus tak badai ya, ini pakai bahasa Jawa. Terus ya dia manggilnya langsung Pak Susilo Bambang Yudhoyono dipanggil Sus gitu aja sama Pak Harto. Sus tak badai ya, yen organisasi iku akeh masalah, sing salah lan tanggung jawab iku sopo. Nah ini, nah apa jawaban dari Pak SBY ya? Ngapunten Bopo, rencang-rencang jemaah masjid niki sing badhe jawab, artinya orang-orang yang ada di ikut mendengarkan video ini yang akan menjawab ya. Jadi kalau kita tanya ya sebetulnya jawabannya tidak terlalu sulit ini, bahwa eh, kalau organisasi itu banyak masalah, yang salah dan yang bertanggung jawab itu ya pimpinannya. Gitu. Jadi kalau di organisasi, instansi atau perusahaan itu banyak masalah, terutama motivasi kerja pegawainya menurun, maka yang harus bertanggung jawab adalah pemimpinnya. Ini yang perlu dipegang ya prinsip ini, bahwa apapun yang terjadi di perusahaan atau di organisasi, apalagi kalau terjadi situasi yang negatif gitu, yang salah dan bertanggung jawab adalah pimpinannya. Ya, kalau dulu sering kita dengar ungkapan bahwa pemimpin tidak bisa salah, ya. Dulu sering kali kita mendengar begitu, bahwa pemimpin itu tidak bisa salah. Ya, kalau terjadi salah harus kembali lagi ke pasal 1, katanya pemimpin itu tidak pernah salah gitu. Tidak. Sebetulnya ungkapan tersebut kurang pas ya. Yang mendekati realitas bahwa pemimpin itu sangat mungkin salah. Kalau saya bilang bahwa pemimpin itu memang harus bertanggung jawab apapun yang terjadi di organisasinya atau di perusahaannya gitu. Jadi seperti apapun masalah yang muncul itu karena memang kesalahan atau kekurangan kelemahan dari para pemimpinnya atau manajemennya gitu. Jadi yang mendekati realitas bahwa pemimpin itu sangat mungkin salah.
Salah satu tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin adalah membangkitkan motivasi bawahannya, ya gitu. Sebelum memotivasi bawahan, seorang pemimpin harus memegang dan memiliki komitmen, ya. Komitmen tentu yang terkait dengan motivasi gitu ya, karena ini topik atau konteksnya itu adalah kita bagaimana cara atau teknik sukses untuk memotivasi bawahan. Nah, seorang pemimpin itu memang harus memegang ya komitmen ini gitu. Jadi apa itu komitmen? Komitmen itu sesuatu janji pada diri kita sendiri yang harus dilaksanakan gitu. Tidak perlu ada tekanan-tekanan dari luar gitu. Dan seringkali kita ini ada namanya apa ya, fakta integritas itu yang hampir sama dengan komitmen, tetapi seringkali fakta integritas itu dipaksakan atau harus ditandatangani atau diucapkan oleh seorang pejabat baru, ya seringkali bukan karena kesadaran. Nah, kalau komitmen, memegang komitmen, komitmen itu adalah sesuatu janji, ya satu kesadaran, ya, yang muncul dari kita sendiri dan itu akan dilaksanakan. Ya, komitmen pemimpin terkait dengan motivasi. Nah, seperti ini coba kita lihat. Aku harus termotivasi dulu sebelum memotivasi anak buah. Ini komitmen yang harus dipegang. Jadi dia harus termotivasi dulu. Kita harus termotivasi dulu sebelum memotivasi orang lain. Aku sadar bahwa aku selalu dicontoh oleh anak buahku. Nah, ini. Sehingga kalau kita sadar bahwa kita ini sebagai contoh, sebagai teladan, dan anak buahnya akan meniru kita, ya, mencontoh kita, maka di urusan motivasi kita harus memiliki motivasi yang tinggi gitu. Kemudian aku sadar bahwa motivasi adalah faktor penting dari kinerja. Jadi tadi saya informasikan di awal bahwa motivasi adalah faktor penting dari kinerja. Karena kinerja itu rumusnya potensi kali motivasi itu adalah kinerja. Walaupun masih ada faktor-faktor lain, tetapi faktor yang besar itu adalah dari potensi dan motivasi. Kemudian komitmen berikutnya adalah aku sadar bahwa sikap dan perilakuku akan mempengaruhi motivasi anak buahku. Jadi seorang pemimpin harus sadar bahwa sikap dan perilakunya itu bisa berpengaruh kepada motivasi anak buahnya. Jika terjadi penurunan motivasi kerja, maka akulah yang bertanggung jawab. Nah, ini perlu disadari apapun penyebabnya. Kalau sampai di organisasi atau di perusahaan itu karyawan itu slow down, ya terjadi sesuatu apapun yang terjadi di organisasi itu, maka yang bertanggung jawab itu adalah pemimpinnya, ya. Aku harus memiliki ilmu dan seni agar mampu memotivasi semua anak buah. Jadi untuk bisa memotivasi seorang pemimpin ya harus punya komitmen bahwa dia harus memiliki ilmu dan seni bagaimana dia harus memotivasi anak buahnya, karena masing-masing orang itu berbeda, jadi harus memiliki seni ya. Kemudian itu tadi adalah komitmen-komitmennya. Nah, berikut ini adalah tahapan awal bagaimana kita memotivasi bawahan itu, ya, dengan humanity approach, jadi pendekatan kemanusiaan. Ya, jadi sebelum kita ini harus ada satu pendekatan secara humanity dari kita sendiri, dari pihak manajemen lah, gitu ya. Itu harus ada pendekatan humanity ini. Yang pertama, ya manajemen siapapun orangnya itu harus menghargai harkat dan martabat semua bawahannya. Ya, jadi harus menghargai, jangan sampai merendahkan dan lain sebagainya. Berikutnya memahami sifat dan karakter masing-masing bawahan. Jadi kita sebagai pemimpin atasan itu harus memahami sifat dan karakter dari masing-masing anak buah kita gitu. Kemudian yang berikutnya adalah membuat pekerjaan itu lebih menarik, ya, perhatian bawahan. Jadi artinya bahwa kita ini mencoba untuk memberikan perintah agar atau memberikan pekerjaan kepada bawahan. Itu bagaimana bawahan itu menjadi tertarik dengan pekerjaan yang kita berikan itu. Nah, kita harus berusaha bagaimana caranya pekerjaan itu bisa menarik pada orang yang diberi tugas itu. Jadi tertantang begitu. Kemudian membuat bawahan merasa dipentingkan oleh perusahaan. Contoh dari gambar ini, Anda semua penting. Tanpa Anda perusahaan ini tidak ada artinya. Artinya pendekatan ini bahwa
bawahan itu merasa menjadi orang yang penting gitu, merasa dipentingkan gitu. Jadi bagaimana caranya kita memberikan satu ulasan, ya penjelasan kepada anak buah kita bahwa mereka itu adalah penting. Jadi masing-masing dari mereka itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan sehingga ada rasa bangga, ada rasa apa ya, melu handarbeni, tanggung jawab terhadap perusahaan itu. Kemudian merangsang mereka untuk menyampaikan usulan dan gagasan. Jadi bawahan itu bagaimana cara kita untuk merangsang supaya mereka tidak enggan atau tidak malas untuk memberikan ide dan usulan, karena ide dan usulan itu merupakan satu perbaikan-perbaikan dari proses atau pekerjaan yang ditangani gitu ya. Jadi ini di gambar ini, ayo keluarkan ide dan usulanmu. Jadi kita memberikan satu apa, rangsangan gitu. Jangan malah sebaliknya, kalau ada bawahan usul ya kemudian memberikan ide malah kita tolak gitu. Kemudian berikutnya ya langkah awal ini adalah berikan arahan yang memompa semangat dan membuat bangga mereka. Ada semua memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, jadi kita pompa semangatnya ya, yang mereka merasa bangga dengan kemampuan yang mereka miliki gitu. Kemudian berikutnya tunjukkan hasil kerja mereka bahwa ada peningkatan. Jadi walaupun tidak terlalu tinggi peningkatannya, tetapi kita perlu menunjukkan gitu lah kepada mereka bahwa dengan kerja keras mereka, dengan apa semangat yang tinggi, maka ada perkembangan-perkembangan. Nah, itu harus ditunjukkan supaya apa? Supaya anak buah itu menjadi lebih apa ya, senang, lebih bangga gitu dan semangatnya akan muncul gitu. Kemudian usahakan jangan membuat mereka kecewa. Salah satu musuh utama dari motivasi kerja atau semangat kerja itu adalah rasa kecewa. Nah, bagaimana kita sebagai atasan itu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membuat mereka kecewa. Supaya itu bisa macam-macam, nah itu kita hindari. Kemudian berikutnya adalah berikan pujian dan penghargaan yang memadai dan proporsional. Jadi kita berikan satu apa ya, pujian, kemudian penghargaan yang memadai dan proporsional. Artinya kita sesuaikan lah dengan karya-karya atau kinerja mereka. Tahapan kedua itu tadi adalah tahapan awal. Tahapan kedua untuk memotivasi bawahan adalah understanding approach. Jadi pendekatan untuk memberikan satu pemahaman tentu terkait dengan motivasi. Maka harus dijelaskan bagaimana kita sebagai pihak manajemen atasan memberikan pengertian-pengertian tentang motivasi, tentang pentingnya motivasi, kenapa motivasi atau harus model seperti ini, harus model seperti ini. Nah, itu kita jelaskan yang mudah dipahami oleh anak buah kita ya. Jangan diberikan suatu teori-teori yang muluk-muluk yang justru malah susah gitu ya dipahami gitu ya. Ini diberikan satu pemahaman sehingga mereka menjadi mengerti gitu ya. Apa itu motivasi ya? Itu diberikan satu pemahaman. Motivasi adalah satu keinginan atau daya dorong untuk melakukan sesuatu ya. Motivasi itu erat hubungannya dengan kinerja tadi, atau kinerja itu sama kalau kita bilang hasil kerja. Nah, rumusnya itu seperti ini bahwa kinerja sama dengan potensi kali motivasi. Jadi kita kasih ilustrasi, kalau kita melakukan apa lomba tarik tambang, maka harus dipilih orang-orang yang memiliki tentu potensi dan motivasi yang tinggi. Nah, ini lebih jelas lagi saya kasih gambaran ilustrasi seperti ini ya, agar bisa menang ya, agar tarik tambang itu menang, maka pelakunya atau orang-orangnya itu harus yang pertama kan kaitannya dengan potensi. Itu kalau tarik tambang mesti potensi itu bentuknya adalah badannya besar dan berotot gitu ya. Ini karena konteksnya adalah tarik tambang. Ya, nanti berbeda kalau konteksnya di pekerjaan ya, itu tidak perlu harus ya badannya besar. Nanti orang yang badannya kecil gimana? Tetapi yang penting bahwa orang yang pelakunya atau karyawan pegawai itu memiliki potensi. Nah, ini memiliki badan dan besar untuk tarik tambang, itu adalah konteksnya tarik tambang, sehingga potensi yang ada itu harus bentuknya badan besar dan berotot gitu. Satu lagi
harus memiliki motivasi atau semangat yang tinggi. Jangan sampai orang yang mau bertanding tarik tambang ini semangatnya kendor gara-gara perasaannya tidak enak dan lain sebagainya. Jadi makanya kalau kita ada pertandingan badminton, sepak bola dan lain sebagainya itu para pemainnya itu diberikan motivasi supaya hatinya itu senang dan bangga begitu sehingga motivasinya tinggi termasuk dinyanyikan lagu-lagu perjuangan dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya motivasinya tinggi. Nah, kita di tempat kerja tentu ya tidak harus berbadan besar dan berotot, tetapi orang yang memiliki kemampuan yang tinggi ya. Kemudian memiliki motivasi atau semangat ini bisa menang gitu. Ya, ini saya kasih ilustrasi lagi. Jadi potensi kali motivasi sama dengan kinerja. Ini satu gambaran ilustrasi. Kalau orang itu hanya punya potensi saja, tetapi motivasinya kosong, tidak ada. Nah, maka kinerjanya juga nol. Sebaliknya, orang yang memiliki motivasi tinggi, tetapi tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian, keterampilan, tidak punya potensi sama sekali, maka ya kinerjanya nol. Nah, yang kita harapkan adalah potensi dan motivasi itu memiliki nilai yang tinggi ya 10 ya motivasinya 10 100 ini angka-angka saya buat ekstrim seperti ini global gini supaya kita memudah untuk memahami. Jadi kalau kita ini potensi dan motivasi itu rendah mesti kinerjanya rendah atau mungkin salah satu rendah walaupun salah satunya tinggi maka hasilnya juga rendah gitu ya seperti ini ya. Bedanya potensi dan motivasi sekarang kita berikan pemahaman ini. Bedanya potensi dan motivasi. Apa itu? Potensi ialah hard skill ya. Jadi potensi termasuk hard skill. Jadi keterampilan keras. Jadi pengetahuan, terus kemudian keahlian teknis dan lain-lain itu potensi. Kemudian kalau motivasi termasuk soft skill ya. Soft skill itu sesuatu yang lunak ya. Jadi kalau di komputer itu ada istilah hardware sama software gitu ya. Jadi software itu adalah aplikasi ininya gitu ya. Jadi kita ini soft skill ini termasuk motivasi. Jadi motivasi itu nanti apa saya jelaskan di belakang nanti gitu ya. Jadi kalau potensi itu relatif konstan, maksudnya bahwa keberadaannya di dalam diri kita itu relatif konstan bahkan malah meningkat seiring dengan kita proses belajar artinya tambah terus begitu ya. Tapi pada satu titik tertentu dalam waktu pendek itu relatif konstan artinya tidak naik turun berbeda dengan motivasi. Kalau motivasi itu tidak ya siang bisa semangatnya tinggi sore hari bisa turun bisa ya siang itu bisa semangatnya rendah tapi besok paginya bisa tinggi itu bisa terjadi artinya fluktuatif gitu ya kemudian eh, potensi itu bertambah terus tadi seperti saya sampaikan kalau kita belajar pengalaman itu mesti potensi itu naik terus gitu kemudian kalau motivasi itu tetap aja naik turun fluktuatif karena walaupun kita ini dikuasai ilmu training dan lain sebagainya ya kalau hatinya perasaannya tidak bagus ya dia langsung turun jadi istilahnya itu bahwa intelektualitas itu tidak sebanding atau tidak linier dengan motivasi. Jadi bisa berbalik, bisa tidak sama dan lain sebagainya. Jadi berbeda dengan potensi. Kalau potensi begitu kita belajar ya pasti naik gitu. Tapi motivasi tidak, tergantung bagaimana perasaan kita. Ya. Kemudian potensi itu tidak terkait dengan perasaan. Jadi marah, kecewa atau apa, keahlian itu tetap berada di dalam diri kita. Jadi kalau kita sudah kadung pinter komputer umpamanya saja, meskipun susah ya masih pinter komputer, marah juga pinter komputer, senang juga pinter komputer, tetapi berbeda dengan motivasi terkait dengan perasaan. Jadi kalau perasaannya tidak enak, semangatnya akan turun, slow down, demotivasi, low pro, loyo dan lain sebagainya. Ini tergantung dari perasaan. Tapi kalau potensi tidak. Kemudian potensi mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau zamannya berubah, contoh sekarang momen saja anak-anak SD sudah pinter komputer, tapi 20 tahun yang lalu jangan pegang komputer, kenal aja tidak gitu. Nah, itu namanya potensi. Sekarang anak-anak sekarang luar biasa potensi di bidang komputer, media sosial, ya teknologi informasi itu sudah luar biasa.
Artinya bahwa potensi itu mengikuti perkembangan zaman, tapi motivasi tidak mengikuti zaman. Nanti zaman itu berkembang sampai seperti apapun, pasti juga ada orang malas, orang rajin, orang slow down, orang dengan termotivasi itu terus ada ya, meskipun itu perkembangan zaman sampai sekarang. Contoh saja zaman generasi Z itu ya, ada juga orang yang semangatnya rendah, tapi ada juga yang tinggi. Nah, jadi motivasi itu tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini yang perlu dipahami gitu ya. Nah, ini saya ngasih gambaran bahwa yang namanya potensi versus waktu itu modelnya seperti ini. Jadi tambah waktu tambah terus. Nah, sampai pada puncaknya nanti mulai turun. Kalau kita sudah pikun gitu ya, sudah tidak bisa berpikir, kemudian sering lupa dan sebagainya, itu turun ya. Ini potensi itu seperti ini. Tetapi kalau motivasi gambarnya bisa seperti ini. Nah, motivasi ya itu bisa naik, bisa turun, naik, turun ya. Kalau kecewa betul ya sampai turun di bawah nol gitu. Naik lagi, turun lagi. Nah, ini gambaran bahwa ternyata motivasi kita selama kerja itu seperti ini. Contoh momennya saya gambarkan. Ini kenapa kok rendah-rendah di akhir-akhir ini? Ini karena sudah mau pensiun begitu, jadi motivasinya rendah sekali. Bahkan ya sangat kecil sekali. Nah, ini gambaran ekstrim. Jadi kalau namanya motivasi itu bisa seperti ini, sehingga ini sulit untuk dikelola, harus dikelola dengan baik. Gitu. Ada dua model motivasi ya. Saya hanya membuat dua model saja, tidak terlalu teoritis, tidak terlalu ya jelimet-jelimet gitu yang susah untuk dipahami. Sekarang ini saya hanya membuat model dua saja yang mudah untuk dipahami. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yaitu motivasi yang muncul karena pengaruh yang datang dari luar diri kita. Ya, nanti apa contohnya? Jadi motivasi kita muncul karena ada pengaruh dari luar diri kita. Jadi betul-betul kita ini motivasi kita ini terpengaruh karena sesuatu yang di luar diri kita, itu namanya motivasi eksternal. Yang kedua, bentar, sorry, ini kok, ya, yang kedua adalah motivasi internal, ya. Jadi motivasi internal itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri karena adanya satu kesadaran. Jadi mungkin bisa saja penyebabnya dari pemahaman sesuatu yang dari luar gitu ya. Apakah kita belajar, diberikan nasihat dan mungkin mengikuti training dan lain sebagainya, tapi akhirnya dia akan muncul dari diri sendiri. Jadi tidak terkait dengan akhirnya tidak terkait dengan apakah itu ada atau tidak pengaruh dari luar. Dia sudah muncul kesadaran, maka dia akan terus termotivasi. Jadi tidak tergantung gitu, tidak terpengaruh gitu ya. Jadi berbeda dengan eksternal. Motivasi eksternal itu selalu terpengaruh dari apa yang datang dari luar diri kita gitu. Nah, ini motivasi eksternal itu seperti ini ya, reward ya, punishment, leadership, aturan, ya itu namanya motivasi eksternal. Ini saya kasih contoh ya, reward and punishment. Nah, itu adalah contoh dari motivasi eksternal. Artinya bahwa seseorang itu motivasinya itu muncul karena adanya reward and punishment gitu. Jadi dia akan bekerja dengan semangat tinggi manakala ada rewardnya gitu. Tetapi dia juga akan bekerja tinggi karena kalau tidak kerja keras ada punishment-nya ya. Jadi dia tergantung sekali ya sama reward and punishment. Ini namanya ya gaji yang tinggi contoh ya, diberi bonus, hadiah dan pujian, penghargaan, pangkat, jabatan. Nah, kalau punishment-nya diberi sanksi, dipecat, dihukum pidana. Nah, ini jadi orang itu bekerja dengan motivasi tinggi karena ada reward dan punishment seperti ini gitu ya. Kemudian yang berikutnya tadi dari luar itu pengaruh kepemimpinan. Jadi semangatnya itu karena dipengaruhi oleh kepemimpinan atau pemimpinnya gitu ya. Jika pemimpinnya baik, semangatnya tinggi ya. Kemudian jika pemimpinnya jelek, semangatnya rendah gitu ya. Ini sering kita lihat di dunia kerja bahwa ada orang yang semangatnya tadinya tinggi gitu, begitu ada
ganti pimpinan dia jadi ngelokro gara-gara tidak senang sama pimpinan yang baru. Nah, ini artinya bahwa semangat kerja kita ini terpengaruh karena kepemimpinan atau pemimpinnya. Bisa jadi juga seperti ini, jika ada pemimpin kerjanya rajin. Jadi kalau kita ini pas pemimpinnya datang gitu, wah kita sibuk kayak kerja betulan gitu. Nanti kalau ya atasannya pergi, ya sudah tidak kerja gitu ya. Jadi nanti jika pimpinannya tidak ada, ya kerja santai lagi gitu. Itu jadi bekerja semangat itu karena tadi itu ya keberadaan kepemimpinan atau keberadaan pimpinannya ya. Kemudian aturan dan budaya kerja, jadi mempengaruhi juga aturan-aturan yang ada di tempat kerja ya. Kalau aturannya baik, semangat ya. Kalau aturannya jelek, nggak menguntungkan, wah males kerja. Nah ini artinya bahwa semangat kerja kita ini sangat tergantung ya kepada yang namanya pengaruh dari luar gitu. Ini namanya external motivation atau motivasi eksternal ya. Kemudian kelebihan motivasi eksternal ini yang pertama muncul dalam waktu dekat. Bisa muncul mungkin hari ini dikasih janji reward gitu, besoknya sudah luar biasa. Ya, minim dalam sosialisasi, jadi tidak perlu banyak penjelasan, tidak pokoknya kalau kamu kerja baik saya kasih ini, nanti kalau jelek nanti saya kasih ini. Nah ini tidak perlu banyak motivasi sosialisasi dan ya. Kemudian berjuang sekuat tenaga, artinya orang akan berjuang, akan mengeluarkan semangatnya karena kepingin dapat reward dan juga menjauhi punishment itu ya. Kemudian hasilnya bisa dilihat segera gitu, jadi bisa dirasakan gitu ya. Kalau sistem eksternal ini ya, terutama reward and punishment itu ya bisa hasilnya bisa kita lihat dalam waktu dekat. Tapi itu banyak kelemahannya gitu. Kelemahannya apa? Yang pertama sangat tergantung. Jadi motivasi itu sangat tergantung ada tidaknya pengaruh dari luar, terutama bagaimana kepemimpinannya, pimpinnya, kemudian bagaimana reward and punishment-nya ada enggak, bagaimana aturannya dan lain sebagainya. Nah, ini sangat tergantung itu gitu ya. Kemudian labil, fluktuatif ya, naik turun drastis ya. Kalau umpamanya enggak tepat dalam pelaksanaan reward and punishment, maka dia akan turun drastis gitu. Kalau tidak ada juga dia turun drastis. Kalau ada naik kan gitu ya. Jadi senang dan kecewa. Jadi ada orangnya itu senang, ya, kecewa karena tadi itu ya adanya reward and punishment. Kemudian susah untuk dikelola memang ini model gini. Kemudian yang motivasi internal ini ya jadi motivasi yang muncul karena kesadaran. Jadi kesadaran yang tinggi yang muncul dari dalam diri sendiri gitu. Jadi setelah pemahaman, kemudian dipikir-pikir, kemudian diyakini bahwa yang ini yang betul, itu yang harusnya seperti inilah, saya harus bekerja dengan baik. Nah, apa saja kira-kira motivasi internal itu yang bisa memunculkan motivasi dari dalam diri sendiri. Yang pertama, satu kesadaran ya bahwa bekerja adalah perintah agama ya. Jadi bekerja itu hukumnya wajib, jadi kita harus bekerja dengan baik kan gitu. Jadi karena di dalam agama ya itu kerja itu adalah satu kewajiban ya untuk kita bisa melanjutkan kehidupan kita, bisa memberikan nafkah kepada anak istri kita dan lain sebagainya. Jadi kerja adalah merupakan kewajiban. Nah, ini muncul dari dirinya sendiri satu pemahaman itu sehingga dia mau tidak mau harus bekerja dengan baik gitu supaya mendapatkan rezeki, mendapatkan pendapatan untuk melanjutkan kehidupan ini. Kemudian yang berikutnya satu kesadaran akan keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi kalau kita ini sudah menandatangani kontrak kerja atau menjadi satu pegawai karyawan di satu instansi tertentu, tentu ada hak dan kewajiban. Nah ini harus diseimbangkan gitu. Karena kalau nanti tidak seimbang ya berarti ada salah satu yang tidak beres, terutama hasil dari kerja kita. Umpamanya saja kalau kita ini hanya mementingkan hak, kewajibannya tidak dilaksanakan, maka gaji yang kita terima juga tidak barokah kan gitu. Nah, karena pemahaman bahwa hak dan kewajiban itu harus seimbang, maka orang ini dengan kesadaran sendiri akan melakukan kegiatan itu
atau melakukan pekerjaan dengan baik gitu ya. Jadi artinya semangatnya harus dipompa itu karena apa? Karena adanya kesadaran itu. Kemudian kesadaran ingin mendapatkan gaji yang barokah. Nah, ini. Jadi gaji yang barokah itu juga akan memberikan dorongan semangat kesadaran bahwa saya kepingin membawa gaji yang barokah. Nah, salah satu ya ciri dari gaji barokah atau syaratnya itu kita harus bekerja dengan baik, dengan motivasi tinggi, hak dan kewajiban harus juga seimbang sehingga kita mendapatkan atau membawa pulang itu rezeki yang barokah. Nah, ini akan membangkitkan semangat kita untuk melakukan satu kegiatan. Nah, ini kesadaran akan ya mendapat gaji barokah itu akan membangkitkan, menimbulkan, menambah semangat untuk bekerja. Nah, ini untuk anak istri harus barokah nah, gitu. Ini satu kesadaran yang tinggi sehingga bisa meningkatkan motivasi. Kesadaran dalam kerja yang didapat itu gaji dan pahala. Kita sementara ini kan kita ini seolah-olah kerja ini kan hanya gaji saja yang kita terima. Padahal ya tidak seperti itu ya. Yang kita dapatkan yang jauh lebih banyak adalah pahalanya kalau memang itu bekerja dengan baik gitu. Jadi yang kita terima di dalam kita bekerja itu sebetulnya gaji dan pahala. Ya, gaji itu diberikan di dunia, ya, pahala termasuk di dunia dan juga akhirat itu pahala kita bisa kita terima di dunia juga. Tetapi yang paling banyak nanti akan kita terima di akhirat. Artinya kalau kita ini membuat memiliki pemahaman bahwa yang kita terima nanti adalah dua, bukan hanya gaji saja. Karena sekarang ini yang pemahamannya kan hanya gaji sehingga seolah-olah kerja ini ya gajinya kurang, kecil, ya tidak sesuai dan lain sebagainya. Padahal pahalanya itu yang akan kita dapatkan yang lebih banyak sehingga tentu ya kalau kita ini bekerja dengan baik maka pahalanya akan tambah banyak. Nah, nanti ada mungkin satu pemahaman bahwa supaya kerja ini bisa mendapatkan pahala ini syaratnya bagaimana? Harus kerja yang bisa dinilai sebagai kerja ibadah dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa begitu kita memahami bahwa yang kita dapatkan nanti adalah pahala juga yang jauh lebih besar. Jadi kalau gaji itu sebetulnya hanya sebagai uang muka saja. Ya, yang besar itu nanti pahalanya. Nah, kalau kita paham itu, tentu semangat kita kerja makin tinggi karena yang kita dapatkan sebetulnya bukan hanya gaji ini tetapi pahala. Sama kalau kita ini berbuat baik, ya menjalani perintah agama seperti sholat itu kita malah tidak dapat apa-apa dalam artian materi tidak dapat. Kalau kerja masih dapat gaji gitu. Tetapi sholat itu kan yang kita harapkan bahwa pahalanya banyak gitu. Nah, kerja itu sebenarnya juga ibadah sehingga pahalanya juga besar. Bahkan ya besar sekali karena apa? Karena apa yang kita lakukan itu manfaatnya untuk banyak orang gitu. Jadi untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Tapi kalau sholat itu manfaatnya bagian besar itu hanya untuk diri kita sendiri gitu. Kemudian ini kesadaran ingin bermanfaat bagi orang lain. Nah ini juga memberikan dorongan semangat kepada kita kalau kita ini paham bahwa hidup ini harus bermanfaat untuk orang lain ya karena sebaik-baiknya orang kata Nabi adalah orang yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Nah, bekerja ya di tempat kerja itu memang seolah-olah di perusahaan untuk perusahaan, tetapi sebetulnya manfaatnya itu nanti untuk orang banyak, untuk orang lain. Katakanlah kita bekerja di pabrik satu produk makanan, maka makanan itu dimanfaatkan oleh orang banyak gitu ya. Sehingga artinya bahwa kalau kita kepingin bermanfaat ya, ya di tempat kerja kita harus bekerja dengan semangat yang tinggi supaya hasil kerja kita itu banyak atau tinggi gitu. Kemudian kesadaran bahwa pengawas yang sesungguhnya adalah Allah. Nah, ini mungkin kita sementara ini pemahaman kita bahwa yang namanya pengawas itu ya atasan kita. Nah, ini sebetulnya yang kurang pas gitu. Nah, jadi kita munculkan di dalam pemahaman kita di dalam hati kita atau pemikiran kita bahwa pengawas yang sesungguhnya itu adalah Allah. Memang demikian. Ya, nyatanya memang Allah itu tidak pernah melepas kita, tidak pernah lengah dari mengawasi kita. Ya, apapun yang kita lakukan Allah pasti tahu. Nah, sementara kita pemahamannya kalau kita sholat itu aja diawasi oleh Allah sehingga tidak berani menyimpang.
Tetapi begitu kerja berani menyimpang. Karena apa? Pemahaman kita, atasan kita adalah atasan. Kalau atasannya tidak tahu, ya kita berani menyimpang. Nah, sekarang kalau kita ini sadar bahwa di dalam kegiatan kita apapun yang kita lakukan terutama di tempat kerja, kalau kita ini meyakini, menyadari bahwa pengawas kita yang sesungguhnya adalah Allah, maka ya kita pasti bekerja tidak pernah mau berani menyimpang karena diawasi oleh Allah. Yang kedua bahwa kita harus bekerja dengan tinggi, semangat tinggi karena apa? Karena Allah tahu Allah akan memberikan rezeki dan pahala. Masa kita kerjanya enak-enakan? Ya pasti akan bekerja dengan semangat yang tinggi. Jadi dia tidak berani menyimpang dari aturan-aturan karena diawasi oleh Allah gitu. Ya, jadi ini penting sekali ya adanya kesadaran bahwa pengawas yang sesungguhnya itu adalah Allah gitu. Ya, kemudian kesadaran bahwa kerja adalah bagian dari ibadah. Nah, ini sudah tingkatan yang lebih tinggi lagi gitu ya bahwa kita meyakini ya sadar bahwa kerja itu adalah bagian dari ibadah. Sehingga kita melaksanakan harus sesuai dengan ibadah-ibadah yang lain. Contoh umpamanya saja di dalam bekerja ini supaya bisa dicatat sebagai kegiatan ibadah mesti harus mencari pekerjaan yang halal. Kemudian niat kerja yang utama ini karena Allah ya. Nanti perkara niatan yang lain ikutannya karena ingin hidup, yang menghidupi keluarga, ingin menyekolahkan anak itu adalah niat turunannya gitu ya. Tetapi niat utamanya bahwa kita ini bekerja ini karena Allah, niat kerja lillahi ta'ala. Kemudian kita yakin ya bahwa Allah itu melihat kita ya. Kemudian kita harus sesuai dengan aturan dan prosedur di dalam kerja gitu ya. Kemudian yang terakhir yang berat itu supaya kita bernilai ibadah itu ikhlasnya. Dengan hati yang ikhlas itu akan merubah satu sikap perilaku kita untuk tawadu gitu. Jadi untuk patuh terhadap aturan-aturan, terhadap atasan dan lain sebagainya. Terus kemudian juga kita patuh untuk melaksanakan kerja ini seperti kalau kita menjalankan ibadah. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau ikhlas nanti pekerjaan jadi ringan, hati jadi enjoy, ya kerasan, ya di tempat kerja kita jadi happy, ya pekerjaan menjadi lebih bernilai, produktivitas kita juga akan naik begitu. Nah, kelebihan dari motivasi internal ini ya tidak terpengaruh kondisi luar, motivasi stabil tinggi, tidak mudah goyah ya. Kemudian bekerja dengan happy ya, bekerja dengan ikhlas ya, prestasi tentu meningkat. Tetapi mungkin selain ada kelebihannya juga ada kelemahannya. Jadi kelemahannya membutuhkan waktu lama. Jadi ada proses untuk perubahan dari perubahan perilaku ya dari mulai pemahaman, berubahnya paradigma, perubahan pikiran, keyakinan, akhirnya berubahlah yang namanya sikap dan perilaku. Itu membutuhkan waktu panjang dan membutuhkan perjuangan ya, membutuhkan kesadaran ya, membutuhkan ketelatenan, membutuhkan keteladanan dan juga membutuhkan satu komitmen gitu. Jadi diperlukan ya satu kebutuhan-kebutuhan yang harus diterapkan oleh pihak manajemen maupun pribadi masing-masing karyawan gitu. Jadi kelemahannya di sini, tetapi ini kan merupakan satu proses ya, sehingga kalau kita melihat hasilnya adalah stabil tinggi, ya nah itu harusnya kita lakukan ya. Makanya nanti ada penggeseran gitu ya di belakang nanti. Agar bekerja bernilai ibadah tadi yang pertama dan halal, yang kedua niat karena Allah, kemudian yang ketiga patuh aturan, yang keempat kerja secara maksimal, artinya semangatnya tinggi, kemudian kita merasa diawasi oleh Allah, dan kemudian yang terakhir dengan ikhlas. Ya. Insya Allah kalau kita bekerja modelnya seperti ini, maka kerja kita akan dinilai sebagai ibadah, tidak mubazir gitu ya. Jadi jangan sampai kita ini bekerja sampai dengan pensiun, ternyata tidak dinilai sama sekali sebagai kegiatan ibadah. Nah itu kan rugi, sudah tidak mendapatkan rezeki yang barokah dan juga pahalanya mungkin tidak dapat. Jadi rugi, padahal satu hari itu 8 jam minimal di tempat kerja. Oleh karena itu, nah bagaimana caranya? Ya kita bekerja itu bisa bernilai ibadah. Kemudian tahapan yang ketiga itu
motivation shifting, jadi menggeser motivasi. Tadi kan ada motivasi itu dua, dari eksternal dan internal. Nah, sebagian besar kita ini sekarang motivasi kita ini kan dari eksternal, karena pengaruh dari luar, dari pimpinan, dari reward, dari macam-macam itu. Ya, itu wajar-wajar saja gitu. Karena kita ini manusia kan gitu. Bahkan karena kita belum memahami ya tentang motivasi gitu ya. Sehingga orang banyak tergantung sama motivasi eksternal ini. Nah, ini maksudnya kita geser, kita rubah, kita pindahkan eksternal ini ke eh, motivasi internal. Artinya, oke lah. Jadi kita masih memerlukan eksternal, memerlukan reward, ya, masih ada punishment, pemimpin yang baik, ya. Tetapi jangan sampai porsinya itu prosentasenya tinggi gitu, ya. Jadi kalau sekarang ini mungkin saya gambarkan motivasi eksternal kita ini 80%. Ya karena ketergantungan reward and punishment, gaji kita, macam-macam ya. Itu sama pemimpinnya bagaimana itu 80%. Nah, sementara internalnya cuma 20% gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita rubah? Ya, kita geser. Ya, setelah kondisi dirubah, maka eksternalnya itu tinggal 20% saja, kemudian internalnya menjadi 80%. Jadi kita banyak internalnya. Jadi karena kesadaran ini gitu. Jadi sehingga kita bisa bekerja ini sangat apa ya? Dengan motivasi yang tinggi, ya stabil tinggi, kemudian dengan happy, dengan ikhlas dan lain sebagainya. Ya, karena motivasi kita adalah motivasi internal, bukan eksternal. Kalau eksternal itu wah, itu fluktuatif sekali gitu ya. Dengan motivasi internal, motivasi kita stabil tinggi, penuh dengan kesadaran, kerja dengan happy, kerja bisa mandiri tanpa harus diawasi, ya, tanpa diawasi ini kemudian bernilai ibadah. Ini keuntungannya luar biasa. Jadi nilainya menjadi nilai ibadah yang tentu mendapatkan balasan dari Allah. Nah, tahapan keempat motivasi motivasi bawaan dengan spiritual approach. Jadi pendekatan spiritual ya gitu. Jadi spiritual dalam memotivasi, bersyukur yang Allah telah memberikan hidup. Jadi secara spiritual dalam memotivasi ini kita harus pertama-tama kita ini harus mensyukuri dulu memperbesar rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita ini diberi hidup yang tadinya tidak ada, kemudian diberi hidup dengan fasilitas yang luar biasa, panca indera lengkap ya, termasuk rezeki dan lain sebagainya diberikan ya, wah macam-macam gitu. Jadi kita harus bersyukur itu. Kemudian kita bersyukur telah diberikan pekerjaan ya di tempat kita bekerja sekarang ini, karena banyak orang yang juga belum mendapatkan pekerjaan. Jadi kita perlu diajak ke rasa syukur ini ditingkatkan gitu supaya nanti gampang untuk memunculkan dari dalam diri sendiri yang internal tadi itu ya. Kemudian bersyukur dengan cara bekerja semangat bahwa kita ini untuk mensyukuri nikmat karena sudah dikasih tempat kerja, maka rasa syukurnya bentuknya adalah dalam bekerja dengan semangat yang tinggi ya, bekerja dengan hati yang ikhlas ya kita. Jadi kerja sing legowo bro katanya, supaya tadi itu ya bernilai ibadah, kerja jadi rajin, dan secara spiritualitas harus dilakukan hal seperti itu. Kemudian memaksimalkan potensi dan motivasi ya, jadi harus gaspol ya, jadi potensi motivasi ya, karena tadi kinerja adalah perkalian dari potensi dan motivasi. Maksimalkan. Kemudian hasil kerja itu hak prerogatif Allah. Jadi artinya kalau kita ini sudah bekerja dengan giat, potensi motivasi kita maksimalkan, bahwa kita meyakini bahwa hasil kerja kita ini adalah hak prerogatif Allah. Jadi kita ini manusia hanya diberikan kewenangan untuk berusaha, tetapi hasil ditentukan oleh Allah. Sehingga dengan cara seperti ini kita bisa menerima ya, tentuan oleh Allah, apa yang terjadi pada diri kita, diri perusahaan dan lain sebagainya, itu adalah merupakan hasil kerja kita dengan memaksimalkan potensi dan motivasi. Nah, hasil terserah Allah ya. Jadi kita harus yakin bahwa hasil kerja itu apa kata Allah, sehingga kita mengurangi untuk perasaan-perasaan yang tidak terima, kecewa dan lain sebagainya.
Kemudian tahapan kelima itu yang terakhir adalah memotivasi bawahan dengan cara manajemen improvement approach. Jadi pendekatan bagaimana manajemen itu memperbaiki diri sendiri, kemudian memperbaiki sistem memotivasi apa yang diberikan kepada bawahan dan lain sebagainya. Ini adalah tahapan yang terakhir yang dari manajemen, yaitu pendekatan perbaikan manajemen. Yang pertama, bangun lebih dulu soliditas di jajaran manajemen. Jadi manajemen sendiri harus solid gitu ya di dalam menangani motivasi ini. Jadi eh, apa se apa sejalan ya, sepikiran ya, persepsinya sama gitu. Yang kedua, perkuat keinginan manajemen dalam membangun budaya kerja. Jadi bagaimana budaya kerja nanti dibangun dengan yang lebih baik, karena ternyata nanti akan banyak mempengaruhi kinerja gitu ya. Kemudian sosialisasikan tujuan dan sasaran perusahaan dengan jelas dan rasional. Bagaimana kita memberikan pemahaman bahwa tujuan, sasaran, target ya kepada seluruh karyawan, supaya orang itu tahu bahwa tujuan perusahaan itu ke sana, sehingga kita nanti bisa berjalannya bisa sama. Kemudian pahamkan bahwa keberadaan setiap orang di perusahaan adalah penting gitu ya. Jadi kalau orang itu merasa penting gitu, tentu motivasinya akan tinggi ya. Kemudian yang kelima, kembangkan rasa syukur pada mereka bahwa suatu rahmat yang luar biasa bisa bekerja di perusahaan sekarang. Seperti tadi, bagaimana mengembangkan rasa syukur di seluruh karyawan ya. Tentu ini adalah upaya yang tidak mudah gitu ya, baik itu bisa dilakukan secara internal oleh pihak manajemen, tetapi juga bisa mengambil dari eksternal, dari luar, orang-orang luar, untuk bisa memberikan atau meningkatkan rasa syukur dengan training, pelatihan, atau mungkin tausiah. Ya, kemudian jelaskan bahwa kinerja perusahaan sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya motivasi bawahan. Kita jelaskan kepada mereka bahwa kinerja perusahaan ini ternyata sangat-sangat tergantung kepada tinggi rendahnya motivasi, sehingga para karyawan menyadari bahwa motivasi itu sangat penting. Kemudian yang ketujuh, jelaskan pemahaman tentang motivasi dan bagaimana cara membangun motivasi diri atau membangun internal motivation tadi itu. Yang kedelapan, pelan-pelan diusahakan ada pergeseran dari motivasi eksternal ke motivasi internal. Nah, ini memang terus gitu ya. Jadi seorang pimpinan atau manajemen itu harusnya menyadari betul bahwa anggota organisasinya atau karyawan, pegawai itu memang harus di, diarahkan satu pergeseran dari motivasi eksternal ke motivasi internal gitu. Dan ini memerlukan waktu yang cukup panjang dan juga ada ketelatenan untuk selalu memberikan gitu motivasi-motivasi, pelatihan-pelatihan dan training, karena orang itu bisa berubah dari mana, harus ada momennya kan, harus ada penyebabnya ya diberikan pemahaman. Itulah pemahaman yang paling gampang ya dengan pelatihan dan training itu. Kemudian yang kesembilan, pahamkan bagaimana hubungannya antara motivasi dengan spiritualitas. Jadi bagaimana seseorang itu menyadari bahwa semangat kerja itu sangat erat kaitannya dengan spiritual ya, spiritualitas kita ya, termasuk tadi itu keinginan-keinginan yang luhur ya, kemudian bagaimana kita bekerja ini bisa dinilai ibadah dan lain sebagainya. Kemudian yakinkan bahwa bekerja adalah ibadah, niat yang lurus sesuai dengan aturan, diawasi Allah, dapat gaji dan pahala, bahagia dunia akhirat. Ya. Ini ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya untuk eh, tahapan akhir dari bagaimana kita memotivasi bawahan kita. Nah, kesimpulannya yang pertama, motivasi faktor utama dari kinerja. Ya. Jika motivasi setiap orang yang terlibat dalam perusahaan bisa dioptimalkan, kinerja perusahaan akan tinggi. Ya. Kemudian peran manajemen dalam membangun motivasi seluruh karyawan adalah sangat vital dan krusial, artinya penting sekali gitu ya. Pendekatan melalui spiritualitas dalam membangun motivasi bawahan adalah sangat efektif. Jadi melalui spiritualitas ya,
itu akan sangat efektif. Sahabatku, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik ya teknik sukses memotivasi bawahan. Mudah-mudahan uraian di video ini bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.